dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Nani Susanti mengenai kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat. Mari kita tonton videonya. Selamat sore saudara, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya masih ingat, cuman saya lupa saya katakan itu apakah pada waktu persekutuan atau pada waktu PW ya. Saya lupa, tetapi tadi pagi Tuhan ingatkan lagi. Pada waktu itu, gak tahu berapa bulan yang lalu atau mungkin berapa bulan yang lalu, pada saat PW atau pada saat persekutuan saya lupa, saat saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu gambaran di depan saya, 5, 6, 7. Mungkin ada saudara yang masih ingat atau sudah lupa, tapi hari ini saya sampaikan sesuatu bahwa saat itu saya mendapatkan angka 5, 6, 7. Terus Tuhan gak ngomong apa-apa lagi ya. Itu saya pergumulkan sampai menjadi saya lupa dengan pergumulan saya. Mau ada apa 5, 6, 7. Angka itu menunjukkan perkara apa. Tetapi tadi pagi Tuhan ingatkan lagi saat saya teduh. Tuhan ngomong, nak ingat apa yang aku katakan 5, 6, 7. Saya bergumul, Tuhan, aku ingat engkau mengatakan itu. Nah, sekarang ini masuk bulan 5 saudara, betul kan? Masuk bulan 5. Terus saya mulai berdoa, Tuhan apa yang engkau mau katakan mengenai 5, 6, 7 ini dan mengenai bulan sekarang ini. Saat saya sedang merenungkan itu, selesai doa gak dapat jawaban apa-apa. Saudara jangan merasakan bahwa selalu saya mendapat jawaban doa. Tuhan punya 1001 jalan buat berbicara dengan kita ya. Tidak selalu Tuhan memberitahukan kepada saya dengan melalui telinga saya. Selesai doa, kok saya gak dapat apa-apa ya. Lalu saya mulai membaca Alkitab. Setelah saya baca Alkitab, lalu saya lihat HP. Nah, begitu lihat HP, tiba-tiba ada kiriman WA ya. Di situ dikatakan mulai terjadi gelombang panas gitu. Dan dikatakan bagaimana Cina itu mengalami 68 derajat sampaian panasnya dan sebagainya. Lalu saya dapat berita lagi bahwa melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sampai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan semuanya itu akan terkena dengan panas, gelombang panas El Nino katanya di situ. Ini saya dengar berita, saudara, berita. Dan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Ini berita yang saya dengar. Saat saya baca berita ini, lalu saya mulai berpikir, Tuhan, apakah ini yang kau maksudkan dengan 5, 6, 7 dengan melandanya El Nino ini untuk seluruh dunia itu. Tidak ada jawaban, tapi hati saya itu sejahtera banget ya. Ya sudah Tuhan. Nah, lalu saya PW di tempat ini rasanya saat itu kurang bisa nyantol sayanya sama Tuhan.
Nah, lalu saya masuk ke taman doa. Nah, waktu di taman doa, Tuhan mulai bicara kepada saya gini, "Nak, sampaikan sebentar sore ya, bahwa mau tidak mau gelombang ini akan melanda negaramu." Ya. Jadi saya tahu persis bahwa gelombang panas ini akan melanda negaramu. Ya. Lalu saya berdoa, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan?" Ya. Saudara, yang harus dilakukan itu adalah banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini secara rohani ya. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, banyak minum air putih ya. Kalau saudara dikatakan banyak minum, bisa saja saudara minum alkohol, kan minum. Saudara bisa minum kopi, bisa minum Coca-Cola, Fanta dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang saya dengar bukan masalah itu, minum air putih. Nah, sekarang saya hanya sampaikan perlipat kali gandakan. Misalnya biasanya minum sehari 10 gelas misalnya, ditambah lagi ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan begini, sepanjang begitu panas tinggi ya, kalau bisa jangan terlalu keluar dengan langsung kena matahari ya. Misalnya anak-anak ya, kalau saya lihat di sini ini jam 12, jam 1 anak-anak itu tetap main apa itu, basket ya. Saya bilang ini panasnya kayak gini kok anak-anak itu tetap main basket. Dikiranya bahwa itu nggak apa-apa, nanti kalau dia lari-lari toh keringetan gitu ya. Tapi untuk saat-saat ini tolong supaya sekitar jam 12, jam 1, jam 2 itu panas-panasnya cukup tinggi ya. Tolong sekolahan agak melarang yang begitu, wis jangan main basket dulu, sore-sore aja kalau main gitu ya. Jadi ini sesuatu tindakan preventif buat saudara dan saya secara jasmani. Secara rohani yaitu dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hari ini ada perkara-perkara yang ajaib yang kita dapatkan saat-saat ini. Pada waktu iblis ingin ya merusakkan kehidupan saudara ya, merusakkan tubuh jasmani kita dengan segala sesuatu yang ada. Karena begini saudara, dengan adanya global panas ini pasti ada campur tangan manusia ya. Dan tujuannya adalah supaya terjadi gagal panen. Dengan gagal panen terjadi kelaparan, dan dengan kelaparan terjadi perkara yang sangat-sangat menyengsarakan daripada setiap manusia. Ini rencana-rencana kuasa kegelapan. Tetapi di samping itu Tuhan itu selalu membuat sesuatu hal yang ajaib buat kita, buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, tadi sore memang ini ada keajaiban di taman berkali-kali. Tapi mulai tadi sore itu saya belum tanya sama Tuhan tentang itu minyak apa ya. Biasanya kan saudara tahu ini ada minyak ini, minyak itu, bermacam-macam minyak. Nah, memang beberapa waktu yang lalu itu yang saudara kalau ke taman di sebelah, begitu masuk sebelah kiri itu kan ada satu tempat di mana ada tempat duduknya. Nah, di situ kan ada anggur-anggur palsu, ya kan, anggur-anggur palsu. Kalau di Mahligai itu ada anggur yang asli. Dan anggur asli itu keluar madu yang seringkali saudara sudah mendapatkan ya. Berkali-kali kan, buat tahu 3-4 kali lah itu madu sudah dibagikan. Tapi nggak pernah anggur yang di tempat doa itu anggur palsu keluar madu atau minyak.
beberapa waktu yang lalu mengatakan ini kok keluar minyak. Ya, jadi anggur yang palsu itu, buah anggur yang palsu itu keluar minyak. Saya waktu itu nggak ada di sini, lagi ada di luar. Kalau tidak salah waktu itu saya masih ada di Pineng, saya dengar itu. Nah hari ini keluar lagi minyak yang dari anggur yang palsu itu, ya, buah anggur yang palsu. Banyak banget. Nah, lalu saya tanya Tuhan, Engkau mau apa? Tiba-tiba Engkau mengeluarkan minyak ini. Lalu tiba-tiba saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan di dalam Wahyu, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Masih ingat firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-6? Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi saat itu saya bilang, Tuhan, ini maksudnya apa? Minyak ini nanti akan dibagikan. Memang dicampur dengan beberapa minyak yang lain yang keluar, yang lain, dan dibagikan minggu depan. Karena Tuhan bilang ini adalah persiapan buat yang dinamakan gelombang panas yang ingin merusakkan semuanya. Tetapi satu jaminan yang Tuhan berikan, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi minyak yang keluar ini akan benar-benar memberikan kekuatan, pengurapan untuk kita tetap survive dan kita tidak termasuk yang dirusakkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan kayak patung lah, diceritain kayak begini kalian melongo aja, saya ya jadi bingung. Melongonya itu kenapa gitu ya. Ayo sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu memberikan segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi saya mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kita. Ya, dan saya yakin ini akan diberkati oleh Tuhan sampai kita, bukan hanya kita saja diberkati, tapi nanti bisa dipakai untuk sampai ke ujung bumi. Ya, bagi yang percaya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Ya. Nah, sekarang persiapan dalam hidup kita secara jasmani, rohani. Jasmani sudah dikasih tahu, banyak minum air ya, mempersiapkan diri untuk tidak sembrono di dalam menantang panas ya. Tapi satu perkara yang kita akan belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan sekedar dekat ya, bukan sekedar kita dekat dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya merindukan saudara dan saya tidak sekedar mendekat, tapi menyatu dengan Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan. Dekat dengan menyatu itu berbeda. Ya, kalau dekat itu mungkin saya dengan anak-anak ini dekat ya, saya dengan pemain musik dekat ya. Bukan sekedar dekat, tapi yang Tuhan mau apa? Menyatu, saudara. Kalau menyatu itu lebih daripada dekat. Saya akan memberikan suatu gambaran tentang menyatu. Yang paling jelas, yang sering kali kita alami adalah kalau saudara itu beli mix juice, tahu ya? Saudara pernah, siapa yang di sini yang tidak pernah minum jus? Semua pasti pernah. Nah, kalau jus itu, jus minuman ya, kan ada es ya. Lalu saudara masukin apokat, saya mau apokat. Lalu apokat sama apa? Saya mau apokat sama jeruk misalnya ya. Nah, lalu kan di mixer kan, di blender ya. Sampai akhirnya terus dikasih coklat lagi. Nah, diudek, saudara tidak akan melihat lagi adanya apokat yang hijau. Yang hijaunya sudah berubah ada coklatnya, betul? Lalu ada rada kuning-kuningnya juga.
karena ada jeruknya. Dan rasanya kalau sudah dimakan itu nggak kerasa cuma advokat, tapi ada bermacam-macam rasa. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kalau kamu namanya di blend ya, menjadi satu, itu sudah semua hidup kamu yang lama itu udah gak kelihatan lagi. Siapa yang kelihatan? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita akan belajar pada hari ini. Cara kita menjadi satu dengan Tuhan. Cara kita bisa bersama-sama dengan Tuhan setiap kali. Itu yang dinamakan pujian yang tadi kita nyanyikan terakhir ya. Kita akan baca sama-sama sekali lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat ya. Firman Tuhan katakan begini, tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu ya. Jadi tinggal di dalam, bukan di luar ya. Tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Seperti pujian tadi ya. Nah, sekarang persoalannya adalah kita ini tinggal di dalam Yesus, maksudnya gimana? Yesusnya nggak kelihatan sekarang, ya kan? Kita nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus ada di mana sekarang. Tapi satu perkara kita tahu, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, Tuhan katakan, Yesus itu firman Tuhan. Jadi maksudnya firman Tuhan itu harus masuk di dalam diri kita, ada di dalam diri kita, dan diri kita ada di dalam firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Prakteknya bagaimana yang dikatakan seperti itu? Prakteknya adalah begini. Kalau saudara baca firman, ya kan? Begitu baca, mata kamu melihat firman, firman dibaca, itu sebetulnya teorinya itu firman kita terima, cuma di dalam pikiran. Dari pikiran masuk ke jiwa, dari jiwa seharusnya masuk dalam hati ya. Ada seseorang yang mengatakan begini, pada suatu saat dia sedang menghadapi sesuatu masalah yang sangat berat. Tiba-tiba di dalam dirinya ada perkataan begini, jangan takut, aku beserta engkau sampai kepada kesudahan alam. Itu firman bukan? Dari mana itu firman? Dari Alkitab. Kenapa firman itu bisa muncul? Karena firman itu dibaca. Betul? Firman dibaca, disimpan di dalam hati. Saat mengalami perkara yang berat, itu firmannya keluar, muncul. Itulah yang dinamakan firman di dalam kita. Dan kita di dalam firman. Nah, pentingnya membaca firman Tuhan itu adalah seperti itu. Makanya seringkali Pak Yusak ngomong, pokoknya ngerti gak ngerti baca aja. Tujuannya apa? Gak apa-apa, pertama kali ada di sini. Lama-lama itu akan mempengaruhi jiwa kita. Lama-lama masuk di dalam hati kita. Dan itulah yang dinamakan kita harus belajar menyatu dengan Tuhan. Karena kalau engkau lakukan hal ini, maka seperti firman Tuhan katakan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sehingga pada saat kau mendengar bahwa ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, suatu saat kita menghadapi perkara-perkara yang sangat berat dengan adanya gelombang panas yang luar biasa, dalam keadaan yang sungguh-sungguh kita merasakan seperti yang ditinggalkan. Tapi firman itu bisa keluar. Minyak dan anggur tidak dirusakkan.
Itu memberi kekuatan buat hidup saudara dan saya. Saat-saat yang seperti ini sangat dibutuhkan saudara. Karena apa? Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa mungkin saudara akan sendiri. Ya. Mungkin suatu saat saudara tidak bisa seperti sekarang ini. Siapa yang menolong saudara? Roh Kudus. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan? Firman muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sangat-sangat penting saudara. Kita tahu bahwa hidup kita ini ya, hidup kita ini benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, pada saat saya mendapatkan tentang panas global panas ini, ada seorang pendoa syafaat yang sedang doa di taman. Dan dia WA sama saya, tante, saya dapat ada gelombang panas akan terjadi dan melanda Indonesia. Ya, saya bilang, apa yang kamu dapat itu benar. Gitu. Jadi caranya kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau saudara tahu mau ada hujan, saudara harus sedia payung. Kalau saudara tahu ada sesuatu, hujan mau terjadi luar biasa, mulai siap-siap genteng dibersihkan, genteng dilihat ada bocor apa tidak, betul kan? Ada persiapan ya. Kalau kita pada saat sudah mendengar akan hal ini, kita harus persiapan. Ya. Banyak minum ya. Dan juga persiapannya secara rohani terutama. Ya. Nah saudara, selain itu tadi pagi kita doa di kamar doa. Lalu dapat penglihatan, ya, dapat penglihatan. Ada 2 daerah, satu daerah banjir besar, ya, airnya kotor. Satu daerah kering kerontang, sampai tanahnya melekah-melekah. Jadi sudah banyak sekali yang mendapatkan hal seperti itu, bahwa benar-benar ini bakal terjadi. Oleh karena itu belajar waspada. Ya. Kita harus punya persiapan. Kita minta jaminan Tuhan. Ya. Kita minta bersatu, menyatu dengan Yesus. Ya. Ini yang harus ada. Ya. Kita hari ini belajar dari Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus mulai mengatakan begini. Aku pengen nyatu sama Tuhan. Aku pengen nyatu, oke. Ya. Caranya bagaimana? Saya percaya saudara di tempat ini pun pengen kan menjadi satu dengan Kristus supaya berbuah banyak. Ya. Itu harus ada yang namakan menyatu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus belajar dari apa yang terdapat di dalam Alkitab. Kita jangan belajar dari sesuatu yang keluar dari konteks Alkitab. Karena kita tahu Alkitab adalah benar firman Tuhan. Dan apa yang diceritakan itu sungguh terjadi. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seseorang yang sangat pandai. Dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang Farisi, seorang Saduki, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, orang yang pandai banget, dan dia seorang guru yang sangat terkenal. Tidak semua orang yang diterima sebagai muridnya Gamaliel. Ya. Kalau tidak benar-benar pinter, cepat nangkep, mau daftar pun ditolak. Ya. Jadi Gamaliel ini bukan orang sembarangan. Ya. Dan dikatakan Paulus ini yang dulu namanya Saulus itu jadi muridnya Gamaliel. Saul ini seorang yang kuat dan keras kemauannya, dan dia itu punya koneksi yang luar biasa. Dia punya koneksi dengan imam-imam orang-orang Roma karena dia orang Roma. Ya. Dia adalah warga negara Roma sekalipun dia orang Ibrani. Ya.
tapi dia warga negara sana, warga negara Roma. Sehingga dia itu punya channel yang luar biasa. Itulah sebabnya dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan semua yang dia punya. Dia kerja sebagai pembuat kemah. Jadi dia bukan orang yang nganggur. Punya pekerjaan, pinter, muridnya guru yang terkenal, kemauannya keras, punya channel di mana-mana. Bukankah itu yang seringkali dikejar oleh setiap manusia? Setiap manusia pengen sukses, setiap manusia pengen nonjol, setiap manusia pengen mempunyai suatu karier yang sangat tinggi dan dihormati. Dan itu ada pada Saulus. Tetapi saudara lihat, dia sesudah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan gini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi dikatakan disunat pada hari ke-8. Artinya dia benar-benar mengikuti hukum Taurat dengan sungguh. Bukan asal-asalan, bukan abal-abal. Dia orang Farisi, dia orang yang benar-benar mengikuti semua hukum Taurat. Pada umur 8 dia sudah disunat seperti peraturan yang ada. Coba bayangkan, kurang apa dianya? Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Lihat, kedudukannya tinggi, jabatannya banyak, lalu kalau dikatakan gelarnya banyak. Ya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercela. Kenapa dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat? Karena dia tahu yang benar itu Taurat. Yesus lahir itu tidak ada yang namanya Yesus, adanya tuh Mesias. Dan Mesias itu tidak datang dari Nazaret. Karena dia taunya Yesus itu orang Nazaret. Makanya dia katakan, tidak datang dari Nazaret, aku tolak Yesus. Itu sesat. Semua pengikutnya sesat. Aku mau melabrak hal itu. Aku mau menganiaya, aku mau hancurkan semuanya, saudara. Karena dia punya pendirian yang kuat. Dan dia benar-benar melakukan Taurat dengan tidak ada cacat dan celanya. Nah, tetapi dalam ayat 7 dikatakan gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, hari ini yang saya mau ajarkan kepada saudara, kenapa Rasul Paulus itu bisa menganggap semua dianggapnya rugi. Kenapa? Di mana letaknya? Dan apa yang menjadi sebab dia sampai mengatakan dulu menjadi suatu kesukaan, sekarang itu menjadi perkara yang rugi buat saya. Tidak merupakan kesukaan lagi. Dulu merupakan kesukaan, sekarang merupakan kebencian buat saya. Kok bisa? Kenapa? Karena dia tahu semuanya itu ternyata sia-sia. Sia-sianya apa? Saudara, saat Rasul Paulus ini sedang mau menganiaya orang Kristen di Damaskus. Di tengah jalan kita tahu semua ceritanya tentang kisah Rasul 9. Dia itu ketemu Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia ketemu Tuhan Yesus dikatakan susah kamu untuk berhadapan dengan tombak yang 3 rangsang. Katakan
susah kamu pasti gak bisa. Dan yang paling dianya heran, pada waktu itu dia menjadi buta. Di situ dia merasakan, buat apa semuanya ini? Buat apa aku punya kepandaian? Aku punya guru, aku punya Taurat, aku melakukan segala sesuatu. Ternyata aku tidak bisa bergantung kepada perkara itu. Aku tidak bisa menggantungkan diriku untuk semua yang aku andalkan. Aku tidak bisa. Yang bisa hanya gantung sama Tuhan. Dari situ dia katakan, semua aku anggap sampah. Semua aku anggap rugi dari semuanya. Saudara, saya berdoa saudara ada di tempat ini. Saudara pun belajar seperti itu. Pada saat kita ini mengalami kesukaran, saat kita di rumah saya, waktu itu persekutuan masih di rumah saya, persekutuannya banyak orangnya, terus izin tidak dikasih, karena pada saat itu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya. Satu, saya bisa mempunyai channel untuk kepolisian, ke Kodim, Departemen Agama, dan ke Kota Madia. Karena saat itu memang benar-benar saya diangkat jadi notaris, jadi hubungannya itu luar biasa banyaknya. Setiap kali saya datang dihormati dan setiap kali saya urus semuanya itu dengan cepat. Ya. Sampai suatu saat ya, Tuhan mulai mengajar, kamu gak bisa dengan kekuatan sendiri. Akhirnya saya minta dan tidak diizinkan. Saya sedih, saya nangis, saya bilang Tuhan ini gimana ini? Gitu. Ini bukan buat saya loh, ini buat engkau. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Nah, aku akan kasih gedung yang besar. Saya bilang gedung yang besar. Uang dari mana? Bukan karena kuat dan gagah kamu. Saudara, gedung ini jadi, sekolahan jadi. Saudara tahu radio jadi. Bukan karena kekuatan dari manusia, tapi karena kuasa ilahi. Sehingga saya merasakan, Tuhan, saya tahu semuanya itu tidak bisa diandalkan. Kamu mau mengandalkan kepandaian. Ada seorang anak yang kesaksian dengan saya, dia bilang, Tante, saya tahu hidup itu bukan karena kita jadi pintar. Dia anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai lulus sarjana 3, bukan sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3. Cum laude terus. Ya, hebat. Nganggur saudara. Sampai akhirnya dia bilang, oh mungkin nasibku tidak di Indonesia. Nasibku di luar negeri. Akhirnya dia pergi ke luar negeri saudara. Gak dapat kerjaan, S3, jadi apa? Supir taksi. Supir taksi perlu tak S3? Gak perlu kan? Yang penting punya Repwest, betul lah? Punya SIM, ya. Hanya SIM bisa. Lalu dia katakan, dari situ aku tahu berkat itu dari Tuhan. Mau apapun yang kita andalkan, Tuhan potong, kita tidak bisa apa-apa. Saudara, suatu saat saya sedang mengalami stres pada saat pembangunan. Saya sedang stres banget karena tagihan banyak gak bisa bayar, saudara. Jadi saya itu di kamar, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya jual? Benar saudara, saya itu benar-benar mau mengorbankan segala sesuatu. Sekarang apa yang harus saya jual?
supaya bayarin ini semuanya. Tuhan jawab, aku enggak butuh uangmu. Jadi saya bilang, jadi ini caranya gimana? Duduk diam, nyembah Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Duduk diam, nyembah aku, muliakan aku. Jangan kamu merasakan bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu masih punya aset. Aku udah butuh asetmu. Saudara tahu, dari situ saya tahu, hidup hanya karena anugerah. Jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Kalian pasti jatuh. Apalagi masa-masa sekarang ini. Kalau kita merasakan aku sanggup, aku bisa, aku masih bisa, ini masih bisa itu. Kalau sudah dipotong mau apa? Berapa banyak orang yang mengumpulkan semuanya, tiba-tiba stroke. Semua hartanya dipakai buat ngobati tidak bisa. Tiba-tiba kena kanker. Semua uangnya habis. Mau apa? Siapa yang dapat memberikan solusi dan jalan keluar? Hanya Yesus. Ya. Jangan gantung kepada semuanya. Tuhan kasih kita bisa nikmati. Ya. Tapi jangan gantung sama perkara yang sia-sia. Sungguh kamu akan kecewa. Kalau Tuhan sudah potong seperti yang dialami oleh Saul, tidak ada satupun yang bisa nolong. Gak ada, saudara. Gak ada. Yang bisa membuat kamu berbuah hanyalah kalau engkau di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku anggap rugi dan melepaskan semua. Dan aku menganggap sampah. Saudara tahu sampah itu sesuatu hal yang kita nggak bakal mau simpen. Siapa yang mau simpen sampah? Bau. 2-3 hari kamu simpen sampah, bau. Sampah harus dibuang. Karena sampah itu ada sesuatu hal yang tidak kita perlukan lagi. Nah, lain perkara dengan sampah yang didaur ulang ya. Tapi kita tahu yang dimaksud di sini adalah sampah yang sudah tidak ada gunanya, yang sudah bau, saudara. Kenapa sampai seperti itu? Dalam ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Lebih mulia daripada semua, lebih mulia dari semuanya. Ya. Dan karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dianggap tidak ada gunanya dibandingkan dengan Kristus. Bukan berarti kitanya tidak mengatakan tidak ada gunanya uang itu. Ada gunanya, nggak ada uang kitanya mau beli bensin pakai apa? Ya. Uang ada gunanya, tapi dibandingkan dengan Kristus, uang itu tidak bisa menolong saudara dan saya. Ya. Harus ada dalam hidup saudara dan saya, apalagi saat-saat seperti ini. Kita harus mempunyai sesuatu jalan pikiran. Hanya Kristus yang bisa menolong saudara dan saya. Dalam menghadapi apapun, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Ya. Lalu yang kedua, dalam ayat 9 dikatakan, Rasul Paulus itu hidup dalam kebenaran karena anugerah. Ya. Kebenaran karena anugerah. Saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini itu karena anugerah sebenarnya. Siapa sih yang bisa mengatakan aku mau hidup tambahin hidup saya 20 tahun lagi? Gak bisa, saudara. Nah, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Sampai kapan kita dijemput Tuhan. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi kita belum tahu.
Kita tidak tahu. Tapi kita harus tahu bahwa waktunya akan tiba untuk kita akan dijemput. Untuk itu kita harus benar-benar siap. Siap benar. Kapan Tuhan bawa kita pulang. Ya. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ingat, Rasul Paulus mulai mengatakan, aku hidup saat ini bukan karena kebenaranku sendiri. Sadar. Ya. Aku dulu sangat mengagung-agungkan kebenaranku sendiri. Hidup di dalam kebenaranku sendiri. Ya. Bergantung kepada kekuatanku sendiri. Tetapi sekarang dia katakan, ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya. Saudara, sebenarnya kalau saudara bisa seperti sekarang, itu anugerah Tuhan. Saya mau katakan, saya bisa berdiri di sini, itu karena Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Saya dulunya anak orangnya pendiam. Sekarang sih masih rada pendiam, saya enggak cerewet-cerewet banget ya. Tapi saya tuh pendiamnya luar biasa pendiam. Ya. Saya orangnya gak peduli sama orang. Ya. Saya orangnya minder, rendah diri, bukan rendah hati. Saya rendah diri. Karena dari kecil ya, saya tuh suka dibully. Ya. Karena saya itu badannya gemuk sekali. Saya waktu kelas 1, 2, 3 SD sampai kelas 4 mungkin. Badan saya itu gemuknya luar biasa. Ya. Dan suka dibully sama teman-teman. Ya. Terus saya suka tidak dianggap. Karena apa? Karena badannya terlalu gemuk. Ya. Sehingga saya tuh introvert sekali. Saya gak mau peduli sama orang. Sampai suatu saat Tuhan atur sedemikian rupa ya. Sehingga membuat saya itu sakit. Sesudah sakit, cici saya ini rada galak. Cici saya, Ibu Yo ini galak sama saya. Ya. Saya makan diatur sama dia. Ngomong gini, kamu ini sudah rada kurus nih. Ya. Kamu jangan makan banyak-banyak. Nanti kamu gemuk lagi. Kamu gak suka kan gemuk? Iya. Jadi makan diatur. Ditungguin kalau saya makan. Tapi waktu itu saya juga ngerasa, kok galak banget ya. Tapi saya bisa bersyukur. Kalau enggak nanti saya gemuk terus gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu. Dan saya itu sudah begitu. Saya bukan anak yang pandai. Dari kelas SD sampai SMP, sampai SMA, itu tidak pernah rapot saya biru semua. Selalu ada kembangnya. Ya. Selalu ada merahnya. Dan kalau mulai dibanding-bandingkan dengan teman-teman, saya itu minder banget. Ya. Jadi kalau saya bisa seperti ini dan diberkati Tuhan sampai seperti ini, saya tahu ini bukan karena kebenaran saya. Karena saya baik, gak ada yang baik. Begitu saya tuh mengenal Tuhan, begitu Tuhan menjamah hidup saya menjadi sesuatu hal yang baru di dalam Tuhan. Saya menjadi orang yang berani. Saya berani nginjilin, saya berani menjadi guru sekolah minggu, saya berani ikut paduan suara walaupun suara saya tidak semerdu daripada semua orang yang mempunyai suara yang bagus. Tapi ada kerinduan. Saya bisa mau mengajak orang-orang yang lain untuk ikut dalam persekutuan doa. Saya bisa mimpin persekutuan doa sampai dengan saat ini. Saudara, itu karena kebenaran di dalam Kristus. Saya dulu bukannya apa-apa, saudara. Kalau semua orang ngomong, Ibu Nani awet muda, puji Tuhan. Umur 80 seperti ini, puji Tuhan. Saya kemarin di Bandung
ketemu sama ibu-ibu di kamar mandi. Saya mau kamar mandi, ibunya mau kamar mandi. Ibu dari mana? Saya dari Cirebon, saya bilang gitu. Ibu umur berapa? Tak pikir-pikir ya, orang baru kenal nanya umur gitu loh. Ya, saya bilang umur saya 79 Bu. Saya bilang gitu. Oh, kok masih rada muda ya Bu? Ya puji Tuhan Bu, saya bilang. Saya gak tahu dia orang apa, agama lain. Tapi saya bilang, puji Tuhan Bu. Kenapa bisa? Semua karena anugerah Tuhan. Sungguh, kalau saudara dan saya mau menjadikan semua sebagai sampah, ya, semua tidak bisa kamu andalkan. Saat saya dioperasi, saudara, di Penang, kan sendirian, saya cuma diantar Sofi sampai di batas pintu mau masuk ke tempat operasi. Sudah doa segala macam sendirian, masuk sendirian, gak ada yang nungguin, sendirian, dijejer-jejer di situ yang mau dioperasi itu banyak sekali saudara, termasuk saya. Saya lihat kanan, lihat kiri, di sini ada yang sakit, di sini ada yang sakit nih. Sendiri saudara, rasanya kok sendiri ya gitu. Tapi sebetulnya Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kita ya. Suami, orang yang kita kasihi bisa meninggalkan kita, tapi hanya satu pribadi yang gak bisa meninggalkan saudara dan saya, Roh Kudus. Roh Kudus yang terus akan mendampingi saudara dan saya dan menyertai saudara dimanapun juga saudara berada. Sungguh saudara, gantunglah sama firman dan gantunglah sama Roh Kudus. Maka semuanya akan dibukakan saudara. Kalau sampai semua bisa jadi sampai saat ini ya. Dan kita bisa saling membantu. Gracia diberkati, sekolah bisa diberkati, radio bisa diberkati. Saudara, saya mau ngasih tahu ya saudara, kalau mengandalkan persembahan Selasa, ora cukup. Betul. Tanya itu bendahara kita, betul nggak Cek? Siapa yang menjamin kita? Hanya Yesus. Kalau saudara tanya, uangnya dari mana? Ya nggak tahu, dari Tuhan. Banyak sekali orang ngasih persembahan masuk ke Gracia. Kita nggak pernah minta-minta. Tapi Tuhan sanggup untuk membuat orang-orang yang diberkati, memberkati Gracia. Kita kerja apa? Enggak kerja apa-apa. Hanya menyampaikan pesan dan firman Tuhan. Orang yang diberkati dengan semuanya ini, mereka merasakan memberikan persembahan sehingga mencukupkan segala sesuatu. Saya kalau tanya sama bendahara, uang Gracia ada seberapa sih? Saya terus terang tidak pernah ngecek uang Gracia ada berapa. Tapi suatu saat kalau mau gajian tak tanyain, uang Gracia ada berapa? Ada sekian. Wow, luar biasa. Tuhan selalu cukupkan. Siapa yang menjamin tempat ini? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan gantung kepada kekuatan diri sendiri. Sekali lagi, apalagi masa-masa seperti sekarang. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, ya, aku masih bisa begini kok, aku masih bisa begini. Lepaskan itu semuanya. Jangan terikat dengan yang aku bisa begini, aku bisa begini. Tapi belajar katakan, Tuhan, aku mau gantung sama Engkau. Karena dengan kekuatanku sendiri aku tidak mungkin bisa. Biarlah hari ini kita katakan menyatu dengan Tuhan. Ya. Teruskan. Hidup serupa dengan Dia. Ya. Ayat 10.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, sekarang ini yang dikatakan menyatu itu yang pertama, mengenal Yesus. Bagaimana cara kita mengenal Yesus? Membaca firman-Nya. Ya. Harus membaca firman-Nya. Ya. Harus membaca firman-Nya. Kalau kita membaca firman, kita bisa mengenal. Nah, bagaimana kita bisa memahami Yesus? Kadang-kadang saudara, kita doa gak dijawab. Ya, pernah enggak? Doa rasanya doa gak dijawab ya. Persoalan bertambah-tambah, yang ini belum selesai, yang ini jatuh ada lagi, yang ini belum selesai, yang ini ada lagi. Pernah nggak mengalami gitu? Semua orang pernah mengalami. Ya. Sehingga kita rasakan, Tuhan, Engkau kok tidak jawab doa saya. Tapi buat orang yang memahami akan Tuhan, sangat-sangat mengerti. Tuhan punya rencana kalau nggak dijawab. Pasti di balik daripada itu semua Dia sudah berikan jalan keluar yang saat ini kita belum tahu. Gak apa-apa, jalani aja, pasti selesai persoalan saudara dan saya ya. Itu namanya memahami, tidak nyalahin Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Amin ya. Lalu dikatakan lagi, pada saat Tuhan mengalami yang dinamakan ditinggalkan bapaknya. Ya. Kalau kita baca, kita akan baca di dalam Matius 26 ayat 46. Coba ditayangkan Matius 26 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Ya, 46. Loh, oh terus. Ya 20, apa Matius 27 dah. 4. Bukan terus, mungkin Matius 27 ya. Pada saat Tuhan Yesus mati. Yang ayat yang ke-46 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Saat Yesus di atas kayu salib, Dia teriak, Bapakku, kok aku boleh ditinggalkan semua, tapi aku jangan kau tinggalkan. Seolah-olah dia ngomong gitu. Aku datang ke dalam dunia oleh karena memenuhi apa yang engkau mau. Sekarang aku ini sudah hampir sampai garis finish. Kenapa kau tinggalkan aku? Seolah-olah dia tuh teriaknya seperti itu. Apakah benar Bapak meninggalkan? Nah. Jadi di dalam hal ini, kalau saudara sampai mengalami seperti yang dialami Yesus, sampai seolah-olah Tuhan tinggalkan kamu sendirian, tidak usah takut. Dia tetap Immanuel. Dalam menghadapi apapun saat-saat ini, nanti kalau terjadi sesuatu di mana usaha saudara mulai terganggu, ya, keadaan kesehatan saudara mulai terganggu dengan adanya global yang panas, gelombang yang panas ini. Tuhan, rasanya tidak kuat. Jangan ngomong gak kuat. Aku percaya engkau tetap beserta dengan aku. Dia gak pernah meninggalkan. Lalu yang terakhir ayat 50 dikatakan, dengan suara yang nyaring, dia menyerahkan nyawanya.
Sudah Tuhan, terserahlah Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, ini yang terbaik. Saudara, saat saya waktu mau dioperasi, dokter yang ngomong, "Ibu sudah siap?" "Siap," saya bilang. "Ibu percaya?" "Saya percaya." Ya. "Saya percaya Tuhan, saya akan menyertai saya." Saya bilang gitu. "Ibu sudah berdoa?" "Sudah." Saya gitu. Saudara, pasrah. Mau dibelek, mau diapain, ya sudah. Tuhan tetap beracara dalam hidup kita. Amin. Jadi apa yang dikatakan di sini serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah yang harus ada dan kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu yang bagaimana? Harus mengalami sampai batu tergolek, Yesus bangkit. Kita harus mengalami hal itu. Kalau tidak, kita nggak akan bisa dikatakan bahwa kita itu percaya sama Yesus. Kalau saudara merasakan ragu-ragu, datanglah ke taman, lihat mujizat yang terjadi. Ya. Berbotol-botol minyak ada di situ. Kadang-kadang keluar darah. Saya kadang-kadang sampai bingung, kok bisa ya? Kenyataannya bisa tuh. Bukankah itu ajaibnya Tuhan? Jadi belajar menikmati keajaibannya Tuhan. Setiap hari, kalau saudara masih bisa napas, puji Tuhan aku masih bisa napas. Betul? Gak beli oksigen. Ya. Kalau saudara bisa menikmati makanan minuman dengan baik, puji Tuhan. Kemarin saya pulang dari Jakarta, di stop di Cikampek, harus belok. Ya, akhirnya jalan biasa. Waktu jalan biasa, yang paling ngomel anak-anak kan. "Ini tidak adil," kata anak-anak. "Kenapa tidak adilnya?" Ini cucu-cucu saya. Sekarang perjalanan dari Jawa ke sana dibuka semua. Tidak memikirkan kita yang pulang, katanya gitu ya. Tidak memikirkan kita yang pulang. Kenapa kita mesti diputar-putar dan ternyata macet-macet seperti ini? Kenapa pemerintah tidak memikirkan kita, tapi memikirkan orang-orang yang pulang dari Jawa dari daerah Jawa Tengah ke Jawa Barat? Sudahlah, ini kita mengucap syukur, saya bilang. Masih ada jalannya. Kalau enggak kita pulang naik apa? Caranya bagaimana? Sudah, jalani dengan pengucapan syukur. Nah, apakah enggak ada kesyukuran? Ada. Ini anak-anak pengen pipis, ada yang pengen ini, pengen. Aduh, saya bilang, wis usahakan adanya apa? Kresek, pakai kresek. Ya toh, belajar menikmati segala sesuatu yang ada. Jangan ngeluh. Ya, jangan ngeluh. Tapi kalau kita bisa belajar, terus lama-lama berhenti di Indomaret saja dulu. Ayo kita pipis-pipis lagi. Jauh ditoang-toang saudara untuk mencapai namanya Indomaret. Suwe pisan. Ya. Tapi saya bilang udah santai aja, santai aja. 9 jam loh saya dari Jakarta menuju ke sini. Tapi saya ngucap syukur ya. Kalau segala sesuatu yang kita alami ya, dengan pengucapan syukur rasanya enteng. Ya. Tapi kalau mengeluh terus menerus tulangnya pada sakit. Benar, pegel sini, pegel situ ya kan. Tapi kalau kita mengucap syukur, ucapkan syukur setiap apa yang saat ini kita hadapi. Apalagi kalau panas. Kalau kamu merasa panas di rumah nggak ada AC, datang sini nih di taman Tuhan, AC-nya geder-geder luar biasa. Masih bisa, ya kan? Ucapkan syukur dalam segala sesuatu, dalam menghadapi apapun. Percaya Tuhan
tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom, and God bless you all. Ya. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.